Dalam sejarah para nabi, ada satu kisah yang begitu unik. Kisah seorang pemimpin yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga mampu memerintah jin, berbicara dengan hewan, dan tetap rendah hati meskipun punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu di seberang lautan, ada seorang ratu hebat yang bernama Balkis, penguasa negeri Saba yang penuh kemewahan, tetapi tersesat dalam menyembah matahari. Lalu bagaimana dua sosok hebat ini akhirnya bertemu? Bagaimana sebuah surat dari seorang nabi bisa menggoyahkan singgasana seorang ratu? Dan bagaimana akhirnya cahaya iman masuk ke dalam hati yang sebelumnya gelap? Inilah kisah penuh hikmah, kejutan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja sekaligus nabi. Akan tetapi yang membuatnya berbeda bukan hanya karena mahkotanya, melainkan karena mukjizat luar biasa yang diberikan kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memerintah angin, berbicara dengan hewan, bahkan jin pun tunduk kepadanya. Diabadikan dalam Quran surah Sad ayat 36-38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Quran surah Sad ayat 36-38. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan sekedar raja, beliau adalah penguasa seluruh alam, namun tetap adil, rendah hati, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah yang jauh di negeri Saba, ada seorang ratu yang sangat dihormati rakyatnya, yaitu Ratu Balkis. Negerinya makmur, istananya megah, rakyatnya taat. Akan tetapi sayangnya mereka menyembah matahari. Adapun burung hudhud, yaitu utusan Nabi Sulaiman alaihissalam, terbang jauh dan menemukan hal ini. Lalu ia kembali dan melaporkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku burung hudhud. Dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk." Quran surah An-Naml ayat 24. Lalu di surah An-Naml ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan." Quran surah An-Naml ayat 25. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak marah. Beliau tidak menyerang, ia justru mengirim sepucuk surat. Isinya sederhana, tapi mengguncang singgasana Ratu Balkis. Diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran surah An-Naml ayat 30-31. Ketika surat itu tiba, Ratu Balkis mengumpulkan para pembesarnya. Mereka menyarankan perang, akan tetapi Ratu Balkis tidak gegabah. Beliau berkata, diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat." Quran surah An-Naml ayat 34. Lalu Ratu Balkis memutuskan menguji kebenaran Nabi Sulaiman. Dia mengirim utusan dengan hadiah-hadiah mewah, akan tetapi Nabi Sulaiman menolaknya. Diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, 'Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.'" Quran surah An-Naml ayat 36. Ratu Balkis mulai menyadari, ini bukan sekedar raja biasa, ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman menguji pasukannya. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke sini sebelum dia sampai? Lalu jin ifrit dari golongan jin berkata,
Aku bisa sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman tidak sombong. Beliau langsung berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ketika Ratu Balkis tiba, beliau dibuat takjub. Beliau melihat singgasananya telah berada di sana. Lalu Nabi Sulaiman mengujinya lagi. Beliau memintanya masuk ke istana yang lantainya dari kaca bening. Ratu Balkis mengira itu air, dan beliau menyingkapkan pakaiannya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata, itu hanya lantai kaca. Lalu Ratu Balkis terpukau, bukan hanya karena keajaiban istana, tetapi karena hikmah dan kebesaran Allah yang terpancar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya Ratu Balkis menyatakan keimanannya. Diabadikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua batisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah An-Naml ayat 44. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ini bukan sekedar cerita tentang mukjizat atau kekuasaan. Ini adalah tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana ilmu dan iman jauh lebih kuat dari harta dan pasukannya. Tentang bagaimana hati yang bersih akan menerima kebenaran bahkan ketika datang dari arah yang tidak terduga. Dan yang paling penting, ini kisah tentang keikhlasan seorang Nabi Sulaiman yang tidak pernah bangga pada kekuatannya, tetapi selalu berkata, ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.